mulai dari Pak Hans ya. Silakan Pak Hans. Spiritualitas itu bagi saya itu bicara tentang harapan dan optimisme. Jadi meskipun hujan dan mendung kelabu, tapi kita selalu lihat ada pelangi sebenarnya yang membuat, dan pelangi itu ada di sini di PIG yang didukung oleh Saudara Matahari. Intinya saya dari dulu, dari muda sampai umur 60 sekarang, selalu pertanyaannya, lem perekat bangsa ini apa sih? Yang menjadi lem perekat. Jadi sekarang ada lem Korea ya, ya. Yang membuat kita kuat itu sebenarnya apa? Itu pertanyaan dari generasi ke generasi. Generasi senior saya dulu tahun 66 ya, sampai generasi 83, generasi 98 reformasi, sampai generasi 2021 anak saya pun nanya seperti itu sebagai perwakilan generasi Z ya. Kakaknya milenial juga nanya yang sama. Pak, ini lem perekat kita apa sebenarnya? Dan kalau saya tanya ke Bambang Susatyo misalnya DPR, ketua DPR, itu dia juga nggak jelas sebenarnya ya. Bilang cuma Pancasila, P4 dan sebagainya dari dulu ya. Ya wong kita tanya ke orang PDIP juga sama. Karena saya juga pernah di partai, saya tanya ke Pak Pikianggi juga hal itu juga. Ya Pancasila lah katanya, lem perekatnya. Tapi juga enggak juga kata Pak Kui, kan Pancasila benda mati katanya dia ya. Ya maksudnya itu Pancasila kan Garuda Pancasila gitu kan. Sebenarnya apa tadi? Tapi sore ini kita mendapatkan jawaban dari Mas Guru sebenarnya. Ya lem perekat yang paling jelas itu adalah kita sama-sama punya diri sejati itu. Itu yang mempersatukan kita sebenarnya. Ya, jadi selama 100 jam atau 70 jam saya ikut P4 dulu, penghayatan pembinaan Eka Prastya Pancakarsa, itu tidak pernah ada pernyataan seperti ini, bahwa yang menjadi kesamaan kita adalah diri sejati itu yang kita punya, guru sejati itu yang kita punya, itu yang merekatkan kita sebenarnya, gitu kan. Cuma kan ini susah untuk diseberangkan. Ya, jadi kita bisa menghayati itu kepada setiap manusia Indonesia, kepada insan Indonesia. Cuma permasalahannya Mas Guru saya lihat menyeberangkannya itu. Ya, untuk sampai pada kesadaran sejati bahwa guru sejati kita adalah diri sejati itu, Roh Kudus itu sendiri gitu. Kita memiliki esensi yang sama. Kalau dalam bahasa agama itu zat yang sama. Iya. Gitu. Itu yang menjadi saya bisa mencintai Beliman Warta. Saya bisa mengasihi Irma, bisa mengasihi dengan sepenuh-penuh hati, kasih murni saya, bukan kasih romantis ya, bukannya. Tapi kasih yang benar-benar, kasih murni benar-benar. Ibu Edwina saya bisa hormati dengan santun, dengan hati. Saya bisa datang ke Bogor ini dengan hati. Semua yang saya pekerjakan bisa dengan hati. Karena apa? Tadi intinya manifestasi atau pengejawatahan daripada diri sejati itu adalah kasih murni itu. Jadi lem perekat sekunder kedua setelah diri sejati itu adalah kasih murni yang sejati itu. Kalau kita punya kasih murni yang sejati, nggak ada tuh anjing-anjing pada dibunuhin gitu loh. Ya, nggak ada tuh di lalu lintas itu main terabas. Nggak ada lagi korupsi. Kenal aja pun kita kata korupsi nggak tahu. Saya pernah nanya orang dari Finland, anak Finland, Skandinavia, kata korupsi aja dia nggak tahu. You know corruption? I don't know what is that. Yeah. I don't know what's the meaning of corruption. Karena di perbendaharaan kami nggak ada itu. Yang ada di Prancis, corruption. Ya Prancis memang jagonya ya dalam soal zhong gitu seperti itu ya. Dan diajari kepada kita orang Melayu
Ya karena orang Eropa dikatakan Melayunya Prancis ya. Ya. Jadi kita juga jago korupsi jadinya. Ya karena sama-sama senang ngobrol, senang kafe, senang ngopi, senang juga korupsi. Gitu. Ya, mirip lah orang Prancis kita ini. Jadi ketika kita tidak mengenal, ketika kita mengenal Kasidu dan tidak mengenal kata korupsi, saya yakin tidak akan ada korupsi lagi di bumi Indonesia. Gitu. Tidak akan ada lagi yang mau nyontek. Ya, ngapain juga nyontek gitu kan? Nggak akan ada lagi. Jadi sebenarnya sederhana yang disampaikan pada sore hari ini, ajaran dan wedaran Mas Guru ini, tetapi sangat-sangat inti, basic, powerful untuk kita. Ya, sehingga kita bisa sebagai bangsa optimis bisa maju ke depan. Gitu. Jadi, nah yang kedua jalan spiritual tadi, Mas Guru, jalan spiritual. Ketika kita membumikan Pancasila ini kan kita tahu bahwa jalan banyak jalan sebenarnya yang ditempuh. Ada jalan penataran. Kalau zaman tahun 66 dulu, Kosmas Batubara atau Bung Karno sendiri dengan orasi-orasi yang luar biasa, Dan Aidit juga dengan PKI luar biasa kalau orasi Pancasila itu. Jenderal Ahmad Yani juga dahsyat sekali kalau bicara soal, lihat rekaman-rekamannya soal orasi-orasi Pancasila. Tapi memang pada masa itu mendaratkan Pancasila adalah dengan pidato-pidato hebat. Ya, yang paling sering itu di Monas itu. Dulu lapangan Ikada namanya. Jadi rapat umum terus ya kita kalau dulu rapat umum. Ya kalau udah rapat umum itu sudah loh bicara Pancasila itu sampai mati nyawa juga kita kasih. Gitu. Jibakutai ya, jadi kayak orang Jepang itu untuk membayar harganya, cost of commitment tadi, membayar komitmen itu nyawa pun bisa kita kasih. Tapi kan itu udah zaman dulu kata Mas Guru tadi. Zaman sekarang kita kepada generasi X seperti Mbak Irma dan teman-teman, generasi Y seperti April kali, kemudian generasi milenial, generasi Z seperti anak-anak saya, itu kan nggak bisa lagi dengan cara orasi dahsyat-dahsyatan begitu gitu kan. Anak sekarang kalau orasi terlalu banyak, kebanyakan bapak ngomongnya gitu kan. Ya udah nggak zaman lagi, zaman sekarang cool katanya kan. Ya, yang cool itu yang masuk dalam alam batin pikiran generasi sekarang. Kalau nggak nyampaikannya, nyebrangkan nggak secara cool, mana mau orang gitu loh. Gitu. Jadi, nah sekarang intinya itu menyeberangkan jalan spiritual kita ini, jalan hening ini menjadi satu gerakan movement yang akan dirasakan oleh warga Indonesia, oleh generasi milenial, generasi Z. Inilah yang menjadi tantangan PIG sekarang, Persaudaraan Matahari sekarang. Jadi bagaimana jalan keheningan inilah jawabannya, gitu. Jadi memang perlu ikhtiar sebagai mandat kita. Saya katakan mandat itu karena menyebarkan jalan keheningan ini bagi saya satu keharusan sebenarnya, obligasi, mandatori, bukan vaksin ya. Mandatori, mandat spiritual. Jadi kita harus menyebarkan itu. Ya, jalan keheningan ini di mana-mana. Hening cipta, karena selama ini generasi saya tahu hening cipta hanya untuk menghormati para pahlawan. Ya, hanya itu. Zaman kita Orla juga zaman Bung Karno banyak kan memang, apalagi zaman Pak Harto, itu semuanya tahu hening cipta di sekolah, di kampus, di upacara negara, upacara kebangsaan, hanya tahu untuk pahlawan yang gugur. Makanya lagunya gugur bunga selalu. Kalau nggak gugur bunga dengan hening cipta itu sendiri, yang syairnya kita lihat bahwa itu untuk pahlawan-pahlawan yang telah gugur dan meninggalkan kita. Tidak tahu bahwa hening itu adalah akses, jalan akses sebenarnya untuk istilah Mas Guru tadi, untuk membangun karakter, jiwa, kemurnian dan karakter itu. Saya kira itu jawabannya. Makanya waktu saya ketemu Mas Guru di FB, udah lama saya kenal Mas Guru, udah 5-6 tahun yang lalu.
Tapi Juli yang lalu, tahun lalu, itu baru saya lihat ada perkumpulan gerakan kebangsaan berbasis spiritualitas. Itu satu-satunya di Indonesia. Tadinya mau jadi partai, ya, partai yang berbasis spiritualitas itu ndak ada di mana di sejarah dunia pun nggak ada, belum ada. Ya baru di kita ini di Indonesia ini melakukan itu. Makanya saya tertarik. Nah, bagaimana jalan spiritual itu menjadi mandat rohani, mandat batin. Yang kedua, yang perlu PIK lakukan adalah, kalau menurut saya memang itu yang sudah lakukan karya nyata tadi, yang disebut mandat kultural. Satu, mandat spiritual sudah kita lakukan dalam edaran-edaran dan hening cipta. Yang kedua adalah mandat kultural. Ini sangat penting mandat kultural ini, karena seperti edaran tadi juga, kita sudah tidak mengenal jati diri kita, gitu loh. Kebanyakan kita tidak mengenal, apalagi mengenal Pancasila, mengenal jati diri bangsa saja sudah sulit sekali. Makanya revolusi mental itu gak akan bisa berjalan selama itu. Jadi mandat kultural inilah yang sangat penting. Salah satunya yang sudah kita lakukan melalui KSB adalah mandat agricultural itu. Salah satu bagian dari mandat kultural adalah mandat pertanian. Bagaimana memberkati tanah kita, memberkati ibu bumi, memberkati hasil-hasil pertanian kita dengan produk-produk BNGR dan sebagainya. Kultural ini sangat penting, bukan hanya agricultural, tapi kalau hemat saya, Mas Guru, itu kultural itu juga menyangkut sistem pendidikan kita. Karena sistem pendidikan kita sudah sangat membodohi. Dengan cara menghafal bisa menjadi pegawai negeri, ya, menghafal, ya, ngapal aja udah. Ya, sekarang apalagi dengan adanya online, ya akhirnya googling saja semuanya. Jadi pikiran googling anak-anak sekarang ini. Yang dipikir googling, dia nggak tahu itu sebenarnya, dia tidak mengerti understanding, tidak mengerti pengertian-pengertian lain. Sistem pendidikan ini yang kita harus segera PIG masuk untuk pelan-pelan untuk mengubah itu. Karena saya yakin sekali, orang Batak dulu makan orang, ya. Tapi ketika No Manson masuk, mengubah cara pandang peradaban sivilis yang sangat tidak beradab melalui pendidikan, ditanamkan hanya satu kalimat: sekolahlah kamu pendidikan yang bermutu, yang baik, tinggi-tinggi, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang berjaya. Tentu dengan holong, dengan kasih murni, gitu. Jadi kasih murni apabila ditunjang oleh pendidikan, itu pasti dia menjadi lokomotif perubahan. Sehingga akhirnya memang nyata ada perkembangan dari gelap menjadi terang seperti itu. Ya, jadi mandat kultural inilah yang saya pikir menjadi ciri khas daripada, kalau mandat spiritual sudah ada di Persaudaraan Matahari, mandat kultural inilah yang dikerjakan oleh PIG. Jadi PIG menjadi lokomotif perubahan dalam kebudayaan dalam arti luas bangsa ini. Yang ketiga, terakhir, ketika kita sudah mulai berbudaya, ketika kita sudah mengerti spiritualitas, ya, sudah mengalaminya sendiri, terubahkan, tertransformasi juga secara pribadi, kita tidak lagi chauvinis yang tadi. Ketika saya di Hong Kong, ketika saya di India, atau ketika saya di negara-negara seperti Australia, seperti itu, ada perasaan teman-teman itu kalau lagi kumpul itu nggak berani kumpul dengan orang-orang bule itu. Ya, jadi kalau ada bule itu langsung kayak minggir gitu loh. Ya, seminar-seminar sama Pak. Bapak kan dosen ya. Yakin lah. Dalam conference, dalam seminar, dalam acara encountering apa saja, itu bangsa kita itu, bangsa Indonesia itu, ketika ada conference begitu, tidak berani menghambur bersama-sama dengan orang Rusia, dengan orang
orang Jepang, orang itu. Kita mau bentuk kelompok komuninya sendiri kan. Ya, jadi kayak ada perasaan apa ya? Ya, Minderhechten ya kata Bung Karno. Itu Bung Karno salah satu yang revolusi mental. You jangan jadi bangsa kuli. Minderhechten kata dia. Ya. Dosen-dosen juga sama ketika dia di kampus, dulu di kampus UBK dia bicara seperti itu tahun 65. Jangan jadi bangsa yang Minderhechten. Jadi artinya ketika kita berjumpa dengan bangsa-bangsa lain, kita tidak menjadi minder, inferior, tetapi juga kita tidak menghina bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain bersama kita, bangsa kita adalah sama, memiliki diri sejati juga gitu. Punya esensi juga, punya zat yang sama juga. Ya, jadi ya kita biasa saja berhadapan dengan orang bule, berhadapan dengan orang Rusia, berhadapan dengan orang Inggris dan sebagainya. Ya, saya belajar di dalam encountering seperti itu, ya, menghilangkan inferioritas itu. Jadi ketika saya harus presentasi, misalnya Pak, harus bicara seperti itu, ya, saya deketin mereka. Ya, jadi experience saya seperti ini Indonesia ini gitu. Jadi tanpa kita harus menjadi belagu atau menjadi sombong, bukan. Gitu. Jadi kita tetap rendah hati tetapi tidak inferior. Gitu. Jadi kasih yang murni itu memang harus diejawantahkan di dalam sikap kebangsaan terhadap bangsa-bangsa lain, sehingga kita bisa mampu menjadi berkah bagi bangsa lain. Itu juga orang melihat, oh, Indonesia itu bangsa yang sangat besar gitu. Jadi mari kita bersama-sama PIG dan Saudara Matahari ini, kita spiritualitas kita harus membangun kultural yang menjadi confidence tetapi tidak tinggi hati menjadi sombong. Kita menjadi mature, dewasa, tetapi juga bisa menyayangi bangsa-bangsa lain sama seperti kita menyayangi juga sesama bangsa sendiri. Gitu. Termasuk sekarang yang menjadi perkelahian sosial kultural kita adalah Arab dan Israel. Gitu loh. Susah sekali kalau menghadapi dua bangsa ini. Jadi kalau kita udah ngomong Israel, udah ngomong Arab, PLO gitu ya, waduh, Indonesia udah kacau balau lah, udah nggak bisa ini lagi lah ya. Ya, makanya ada istilah Nasrun, nasionalis Nusantara, Nasrun ya. Ada istilah kadrun ya, Nasrun versus kadrun. Ya. jadi kita udah tersekat dengan hal seperti itu. Padahal kalau kita memakai mandat kultural kita sebagai PIG, kita bisa melampaui Nasrun dan kadrun itu. Kita bisa melampaui Covidiot versus Covidian kan? Ya, Covidiot adalah orang yang tidak mau menerima vaksin seperti saya gitu. Ya. Versus Covidian kan, yang obedient, yang mau patuh terhadap prokes, patuh terhadap macam-macam. Itu tersegregasi lagi dengan harga PCR sekarang udah 350.000 dan sebagainya. Ya, itu juga berkelahi lagi kita. Mestinya kita ada sebagai PIG ini jadi lokomotifnya untuk melampaui hal-hal seperti itu. Saya ditanya, kemana Hans? Kamu nggak mau vaksin selalu? Ya, saya selalu ditanya begitu Pak Mas Guru. Kakak saya yang tersayang juga satu-satunya, my only sister, sampai mau jitak-jitak saya itu. Ya. Kau satu-satunya di keluarga yang nggak mau vaksin, gitu kan? Di sibling kita, di persaudaraan kita, katanya keluarga besar nih kayak gini, satu-satunya saya nggak. Saya harus bisa mempertanggungjawabkan mandat kultural saya di situ, sekaligus mandat spiritual saya, bahwa kenapa saya tidak vaksin. Saya jelaskan satu persatu, diserang habis lagi, saya jelaskan lagi. Akhirnya oke lah, kalau ada vaksin Nusantara, saya bilang Terawan saya mau. Ya, padahal itu bukan vaksin, itu cuma dendritik doang. Ya, dendritik. Akhirnya ya mereka juga mau terima. Ya oke lah kalau gitu. Keluarga besar menerima kamu vaksin Nusantara. Ya dalam hati oke, saya akan lakukan. Tapi
antrian masih panjang banget saya bilang. Masih ada waktu lama. Masih waktu lama. Ya, jadi perlu ada semacam kecerdikan atau wisdom kita menghadapi seperti ini. Gitu. Saya berharap PIG ini menjadi satu entitas, the body of perkumpulan gerakan kebangsaan yang sekualitas dengan era-era Bung Karno dulu. Jadi era-era Cokroaminoto, era-era Agus Salim dan sebagainya, yang bahkan bisa lebih dengan kekuatan spiritualitas yang kita punya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Hans. Kita kasih bos buat Pak.